Salam jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa untuk saudara supaya saudara dalam berkat Tuhan selalu, dalam penyertaan Tuhan dan dalam sukacita surgawi. Saudara dikasihi Tuhan, kita saat ini sedang berada di channel Cross Christ. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa video yang terdahulu saya sudah menyampaikan tentang keselamatan dalam iman Kristen, kekal atau bisa hilang, sekali diselamatkan atau bisa lenyap karena dosa manusia. Kita akan meneruskan video tentang tema ini, namun sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, tolong Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu untuk hamba-Mu bisa menjelaskan. Walaupun dalam video-video yang singkat, namun biarlah setiap pendengar, setiap penonton, setiap umat-Mu yang menyimak dapat diperjelas oleh karena kuasa Roh Kudus, dan semakin setia mengiring Engkau, semakin setia melayani Engkau, semakin giat dalam mempersembahkan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, dan kami siap untuk Engkau berkati dan siap untuk Engkau utus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Sekali lagi salam. Saudara, Alkitab atau kitab suci berulang kali menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus itu mendapat hidup yang kekal. Kita lihat contoh dalam Alkitab ya. Yang pertama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan sementara, kekal, terus menerus, tak berkesudahan. Itu arti kekal. Lalu Yohanes 3, masih Yohanes 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak yang di sini pasti menunjuk kepada anak manusia, yaitu anak Allah atau Yesus. Ini memang sulit dimengerti ya. Di dalam iman Kristen kok ada anak Allah, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, sulit dimengerti. Kalau saudara tidak mendapat karunia Roh Kudus, kalau saudara tidak mendapat pencerahan dari Roh Kudus, saudara tidak akan bisa mengerti dan tidak bisa menerima, tidak bisa mempercayai bahwa Dia itu Allah. Ya kan? Nah, kita baca Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Langsung setelah itu ada penghakiman. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melihat saja tidak, apalagi mengalami hidup kekal. Ia tidak akan melihat hidup. Perorangan ini, bukan berkelompok. Iya. Berarti pertanggungjawaban menerima atau menolak, dipilih atau enggak itu perorangan. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara, murka Allah tetap ada. Berarti itu juga kekal, terus menerus dapat murkanya, bukan dapat hidup kekal. Lalu kita buka di dalam kitab Alkitab Yohanes 6 ayat yang ke-47. Saya akan membacakan untuk saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kata mempunyai itu ada beberapa terjemahan, hampir sama maknanya. Di terjemahan yang lain dikatakan ia memiliki hidup yang kekal, atau ia menaruh hidup yang kekal, atau ia beroleh hidup yang kekal. Terjemahan lain lagi, ia mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang terus menerus. Ada lagi hidup yang berkelimpahan terus menerus, berkelimpahan dalam kebenaran, dalam sukacita, berkelimpahan dalam damai sejahtera, berkelimpahan dalam kebenaran.
bukan berkelimpahan dalam daging dan kebutuhan jasmani. Kalau yang terpenting Tuhan limpahkan, apalagi yang sangat sepele menurut Tuhan. Nah, beberapa ayat ini, setidaknya ada 3 ayat yang kita sudah baca. Saya ingin sedikit mengulang video yang lalu. Dalam video yang lalu, saya menggunakan kalimat Tuhan Allah sendiri menggunakan peristiwa-peristiwa atau mengerjakan sesuatu sehingga sulit untuk diterima sebagai Allah, sulit untuk dipahami atau dimengerti atau dipercaya sebagai Allah. Bahkan Herodes, Pilatus mempertanyakan itu. Kenapa Pilatus tidak mempertanyakan apakah engkau anak Allah? Yang bertanya seperti itu justru Imam Kayafas. Mereka mempertanyakan apakah benar engkau raja? Ya, kalau mempertanyakan soal raja itu kan berhubungan dengan kekuasaannya, berhubungan dengan kursi kepemimpinannya, berhubungan dengan mangkuk makanannya, berhubungan dengan generasi kepemimpinan. Ya kan? Pertanyaan mengejek. Engkau raja orang Yahudi, katanya kan? Jadi pertanyaan mengejek sambil memegang jubah yang ya sudah hancur, sudah berlumuran darah. Tidak, menurut pandangan manusia tidak layak, tidak pantas disebut raja. Kalau pandangan manusia itu raja atau nabi atau guru itu untouchable, tak tersentuh. Dia punya pengawal, dia punya bodyguard, dia punya intelijen dan sebagainya, tak tersentuh oleh siapapun. Bahkan mau ketemu aja sulit. Tetapi Yesus begitu merakyat, begitu imanen, begitu dekat dengan umat, dekat dengan rakyat. Siapapun bisa bertemu dengan Yesus. Nah, keadaan Yesus, peristiwa-peristiwa Yesus, histori yang tidak wajar, tidak lumrah sebagai raja, sebagai nabi. Dia lahir di kandang, dia lahir di palungan hanya dengan kain lampin, lalu tukang kayu, lalu bahkan dituduh lahir dari perawan Maria di mana papanya belum jelas, belum menikah. Ini peristiwa-peristiwa ini sulit orang menerima, sulit orang cerdas, sulit menerima, orang hebat susah menerima, apalagi percaya, apalagi menyembah seperti orang Majus dari timur. Tetapi jangan lupa, Alkitab membuktikan bahwa semua peristiwa itu telah ditulis sebelum Yesus mengalaminya. Semua peristiwa tentang Yesus sudah dicatat, sudah dikabarkan, baik kepada para malaikat, baik kepada para nabi, kepada dunia sebelum Yesus datang ke dunia. Ini sebenarnya di sini letak ajaibnya, letak miracle-nya, letak luar biasanya di sini. Sudah dituliskan. Bahkan wajahnya seperti apa, itu sudah dituliskan di dalam kitab para nabi. Jadi kalau orang cerdas nggak percaya ini, sayang sekali. Orang hebat nggak percaya ini, sayang, rugi besar, ruginya berkali-kali. Kalau orang bodoh seperti saya, ya itu karena berkat Tuhan, karena karunia Tuhan. Mungkin masih dianggap wajar kalau nggak percaya. Tapi kalau seorang ilmuwan, seorang profesor dari agama manapun, dia tidak mempercayai apa yang dikatakan ini tentang peristiwa Yesus telah tertulis sebelumnya, sebelum Yesus mengalami, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang ke dunia, dia tidak percaya, ruginya berlipat-lipat, saudara. Tetapi di balik itu ada misteri Tuhan, yaitu bahwa kalau Tuhan tidak menyingkapkan rahasia ini kepada seseorang itu tidak akan mengenal bahwa yang berlumuran darah itu, bahwa yang tergantung di salib Golgota itu adalah Allah, adalah Mesias, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat. Tidak akan. Maka berbahagialah, bersyukurlah orang yang mengalami penyingkapan atau wahyu melalui kitab suci ini. Berbahagialah dan bersyukurlah, karena kita termasuk orang yang dipilih, disayang, dilahir barukan, ditobatkan, diinsafkan, sehingga bisa
menerima bahwa peristiwa tentang Yesus adalah peristiwa yang tercatat dalam kitab suci, dan peristiwa inilah peristiwa kekekalan rencana Allah untuk menyelamatkan umatnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, peristiwa ini, peristiwa Allah turun ke dunia, menjadi manusia, menjadi anak manusia, menjadi anak perempuan Maria, menjadi miskin, menjadi menderita. Hidupnya memimpin hanya 3,5 tahun. Lalu usianya penuh sampai di salib itu 33 tahun, lalu meninggal. 33,5 tahun, lalu meninggal. Dan meninggalnya begitu mengenaskan menurut konsep dunia. Tapi menurut Allah itulah rencana yang kekal, yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun. Bahkan Petrus yang ingin menggagalkan dengan pedang, Tuhan menyebut itu adalah rencana iblis. Yesus disalibkan sudah ditulis di dalam Alkitab, sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Sayang jika orang tidak percaya. Nah, umur 33,5 tahun tentu mematahkan teori kehidupan orang Amerika, orang Eropa yang mengatakan life begin from 40. Hidup dimulai pada umur 40 tahun. Mereka beranggapan bahwa baru pada usia 40 tahun kehidupan seorang pria baru dimulai. What? Apakah benar demikian? Yesus tidaklah demikian. Lihat pada umur 12 tahun, dia bisa bercengkerama dengan para ahli kitab waktu pertama kali dia dibawa ke bait Allah. Dan semua mengaguminya. Lalu pelayanannya menderita bagi banyak orang, menggantikan semua umat yang berdosa. Mati di kayu salib menggantikan saya dan saudara untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Umur 30 tahun, 33,5 tahun, hidupnya sudah berjasa untuk dunia, bukan 40. Umur 30 tahun hidupnya sudah begitu bermakna, sudah begitu bermartabat karena nyawanya. Bukan karena hartanya, karena darahnya yang tercurah. Bukan karena mahkota, dan bukan karena senjata, bukan karena pedang, bukan karena samurai, tetapi karena darah dan nyawanya. Hidupnya memberi makna kehidupan yang kekal bagi yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mati di salib di antara perampok, di antara penjahat. Itu semua sudah tertulis. Kita tidak ngarang-ngarang, sudah tertulis. Bahkan peristiwa itu Yesus telah mengatakannya sebelum dia mati. Saudara, itu semua memang sulit dimengerti, sulit dipahami, sulit untuk dipercaya bahwa dia itu Allah, dia itu penebus, dia itu Mesias, dia itu juru selamat. Tanpa Allah berkarya. Maka bersyukur sekali ya kita dapat percaya karena ada benih iman di sini, the seed of faith. Tanpa benih iman percaya kita tidak mungkin bisa memuji dia, bisa menyembah dia, bisa melayani dia, tidak mungkin. Oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh lupa bahwa semua ini memang hanya karena anugerahnya. Semua ini hanya karena kasih Allah. Hanya kasih Allah. Semua peristiwa tentang Yesus itu telah tertulis memang. Kita bisa membaca di dalam kitab suci. Saya masih ingat dulu saya membaca waktu SMA, waktu kuliah, tapi nggak ngerti. Tapi setelah kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup saya, oh ternyata ini adalah benang merah garis lurus rencana keselamatan Allah yang tertulis dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian, sampai kitab Perjanjian Baru, kitab Wahyu. Satu garis lurus. Saudara, karya Allah masih berlanjut. Yesus dikubur, Yesus mati lalu dikubur. Itu semua juga sudah tertulis. Mayatnya tidak membusuk. Tidak membusuk itu membuktikan bahwa perkataan Yesus benar dan tidak berdusta. Satu kata pun tidak berdusta.
Mana mungkin ya seorang juru selamat berdusta? Mana mungkin Mesias berdusta? Mana mungkin Allah berdusta? Satu huruf pun Yesus tidak berdusta. Dia mati di kayu salib, diturunkan, dimakamkan. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu semua sudah tertulis. Bahkan di dalam satu kitab Injil Matius disebutkan ada dusta mahkamah agama Yahudi. Mereka membuat rekayasa lalu membawa sejumlah besar uang, menyuap para penjaga kubur, lalu supaya memberitakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, bukan bangkit. Sehingga berita itu tersebar sampai sekarang. Itu bahasa kitab suci. Ya, masih banyak lagi berita-berita palsu, berita-berita bohong lain. Misalnya Yesus poligami, Yesus menikah, itu semua tidak dibenarkan. Tidak ada satu kata, satu ayat pun menceritakan tentang Yesus yang seperti demikian. Tetapi peristiwa Yesus yang mati, dikubur, lalu bangkit, itu semua dikatakan oleh Yesus. Dan satu kata pun tidak ada yang bohong, tidak ada yang meleset. Walaupun kekuatan keagamaan Yahudi dengan sejumlah besar uang merencanakan dusta, merencanakan pembohongan publik. Luar biasa. Apakah mereka berhasil? Tidak. Rencana Allah tidak pernah gagal. Walaupun ada desas-desus berita hoax, mungkin di seluruh Yerusalem dikatakan bahwa Yesus tidak bangkit, jenazahnya dicuri para murid. Tetapi Yesus lebih cepat dan para murid lebih cepat memberitakan ke seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, dunia, bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah mengatakan semua peristiwa rencana keselamatan itu. Siapa yang akan membantahnya? Sebelum semua tentang Tuhan terjadi, Yesus telah mengatakannya. Sebelum Yesus datang ke dunia, para nabi telah memberitakannya. Siapa yang akan membantahnya? Siapa yang akan menggagalkannya? Rencana keselamatan Allah tetap jalan, tetap sukses sampai akhir nanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya juga telah dikatakannya. 2 saksi bagi pengadilan di Roma itu cukup. Yesus menampakkan diri berkali-kali selama berhari-hari sebelum kenaikannya ke surga kepada para murid. Itu lebih dari 10. Lebih dari 10 bagi saksi pengadilan di Roma itu lebih dari cukup untuk membuat saksi bahwa, untuk bersaksi bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah jika Allah tidak memperkenalkan diri kepada manusia. Nobody. Hanya Yesus yang menyingkapkan diri, Allah yang menjadi manusia, sehingga kita bisa mengenal Dia. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, para murid memandang ke atas. Ya, Yesus yang luar biasa itu, yang menjadikan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan seperti Lazarus. Sekarang Dia sudah naik ke surga. Apakah Yesus ingkar janji? Yesus berkata, aku pulang ke surga, kembali kepada Bapa yang mengutus. Nah, ini kata-kata itu juga susah dimengerti. Wah, Allah kok kembali kepada Bapa? Yaitu rencana kekal Allah. Sudah tertulis semuanya. Ketika Yesus kembali ke surga, apakah Yesus tega melihat para murid ini sendirian untuk menjalankan tugas sebagai saksi ke seluruh dunia? Tidak, Yesus tidak ingkar janji. Beberapa hari kemudian, tidak lama dari hari itu Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Allah Roh Kudus. Lalu ada hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dalam lidah-lidah api, sehingga mereka dapat berbicara, dapat berkhotbah, dapat bersaksi Yesus adalah Mesias,
yang dinanti-nantikan bangsa Israel, dinanti-nantikan seluruh dunia. Dialah Mesias itu yang kamu salibkan. Khotbahnya itu diterjemahkan oleh Allah Roh Kudus dari berbagai bangsa. Orang dari bangsa A dapat mendengar bahwa Petrus berkhotbah dalam bahasa mereka. Itulah bahasa roh pertama yang luar biasa. Karunia lidah pertama yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahasa roh pertama dalam hari Pentakosta itu juga dalam rencana keselamatan Allah, bukan terpisah. Dalam rencana keselamatan Allah, Petrus berkhotbah dalam berbagai bahasa. Nanti kita buka ayatnya. Dalam berbagai bahasa. Petrus berkhotbah dalam bahasa sehari-hari, satu bahasa, tetapi para pendengar mendengar dalam bahasa mereka masing-masing, dalam bahasa bangsanya masing-masing. Luar biasa itu. Jadi bahasa roh dari satu bahasanya Petrus diterima dalam bahasa bangsa-bangsa. Itu luar biasa, itu karya keselamatan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan adanya Roh Kudus dicurahkan, berarti ini memastikan ada relasi, ada persekutuan antara umat Allah, antara gereja Kristus kepada pendirinya, yaitu Yesus sendiri, yaitu Allah sendiri, bukan terputus. Yesus naik ke surga, bukan terputus hubungannya, bukan terputus persekutuannya, tetap ada, yaitu melalui Allah Roh Kudus. Roh Kudus menyertai sepanjang masa. Itulah janji Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, karya keselamatan kekal Allah tentu berhubungan erat dengan janji-janji Allah. Ribuan janji, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Sebagian digenapi, sebagian belum, yang ada di dalam kitab Wahyu. Kita tinggal nunggu saja, tidak perlu menghitung-hitung, tidak perlu mereka-reka. Kita bisa tersesat dan menyesatkan orang. Tuhan berkata, itu urusanku. Kamu ikut saja aku, kata Tuhan. Di dalam doktrin keselamatan Kristen ada istilah, ini yang dalam video yang lalu saya sudah pernah sampaikan, namanya urutan keselamatan. Tentang Tritunggal juga disebut urutan. Bukan urutan siapa yang tua, siapa yang senior, siapa yang berkuasa, tetapi urutan kekekalan. Jadi kalau kekal, ya nggak ada nomor 1, nggak ada nomor 3, nggak ada nomor 2. Ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Urutan kekekalan, ordo divine. Nah, dalam keselamatan juga ada urutan, namanya urutan keselamatan, ordo salutis. Apa itu artinya? Ada dua aspek tentang keselamatan. Yang pertama, keselamatan yang dikerjakan Kristus. Ini menunjuk pada satu peristiwa sekali selama-lamanya, yaitu pelayanannya, pekerjaan Kristus di atas kayu salib, mati sekali selama-lamanya, dikerjakan oleh Kristus. Namanya pro nobis bagi kita. Kristus pro nobis, Kristus mengerjakan bagi kita. Yang kedua, Kristus membuat kita mengambil bagian dalam keselamatan melalui karya Roh Kudus. Kristus in nobis, Kristus bekerja di dalam kita. Tadi Kristus bekerja sendirian di atas kayu salib, ya tentu bersama Allah Bapa, Allah Kudus juga di sana. Nah, sekarang Kristus in nobis, Kristus di dalam kita. Sehingga kita bisa merespon karya keselamatan itu, bisa menginsafi, mengakui bahwa kita orang berdosa, bisa mengaku bahwa kita membutuhkan juru selamat, bisa mengaku bahwa kita ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan Sang Penebus, membutuhkan Mesias. Kristus bekerja di dalam kita. Kristus in nobis. Tetapi jangan lupa, semua itu tetap Kristus yang bekerja di dalam kita. Di
di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita yang lemah, yang sudah tercemar oleh dosa, yang terbatas ini. Saudara dikasih Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. We are nothing without Christ. Sesungguhnya tubuh kita, jiwa kita, roh kita ini milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menghembuskan nafas, Tuhan yang melahirbarukan, Tuhan yang mentobatkan, Tuhan yang memilih. Jadi antara Kristus pro nobis dan Kristus in nobis, Kristus yang bekerja sendiri maupun Kristus yang bekerja di dalam kita, tetap sama-sama Kristus yang mengerjakan, Kristus yang berkarya di dalam kita. We are nothing. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita tidak punya andil sama sekali. Betul, firman Tuhan yang mengatakan bahwa karena iman kamu diselamatkan, itu adalah kasih karunia, itu adalah pemberian Allah. Bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita membahas tentang soteriologi, ada beberapa ayat yang sudah kita baca kemarin, misalnya Efesus 2 ayat 8, Roma 8 ayat 29 dan 30, tidak ada orang yang bisa memisahkan kita. Dan baru saja kita belajar tentang karya Kristus di atas kayu salib dan karya Kristus di dalam kita umatnya, di dalam kita orang-orang yang dipilih, di dalam kita orang-orang yang ditetapkan untuk menjadi percaya dan menyembah Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa ayat kitab suci yang harus kita baca. Contoh, kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan untuk saudara. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kami ini menunjuk pada dua hal. Kesanggupan pertama, melihat pekerjaan Tuhan yang baik, mati di kayu salib menggantikan kita, itu karya keselamatannya, sehingga kita bisa merespon, oh ya itu Allah, itu Mesias. Ini pekerjaan baik yang pertama. Kita bisa merespon bahwa Yesus itu Allah, bahwa Yesus itu Mesias. Pekerjaan baik yang kedua, setelah kita dipilih menjadi percaya, kita dipilih menjadi hambanya, menjadi saksi Kristus, lalu kita pergi diutus memberitakan. Mungkin kita membangun sebuah yayasan, kita membangun panti asuhan, kita membangun gereja, kita mendirikan pelayanan-pelayanan begitu banyak, ada rupa-rupa pelayanan kita bangun. Itu semua, kesanggupan itu adalah pekerjaan Allah. Sekali lagi kita baca ayat ini, bagus sekali ayat ini. Kita tidak boleh bermegah diri, tidak boleh menyombongkan diri tentang dua prestasi ini. Prestasi yang pertama, mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Prestasi yang kedua, pelayanan kita. Banyak jiwa yang dimenangkan, semua pekerjaan Allah. Banyak waktu kita berkhotbah di berbagai tempat, daerah, kota, gunung, pantai, luar negeri, dalam negeri. Itu juga pekerjaan Allah, bukan kita. 2 Korintus 3 ayat yang ke-5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, sudah jelas. Semua pekerjaan Allah, bukan kita. Baik kita bisa percaya, kita bisa merespon karya Allah dengan berkata amin, amin,
aku memujimu, aku menyembahmu, aku percaya bahwa engkau Mesias. Itu pekerjaan Allah. Itu mujizat terbesar sepanjang masa. Allah mengubah orang dari berdosa menjadi dikuduskan untuk Allah. Dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal bahwa Yesus adalah Allah Sang Mesias yang ditetapkan. Nah, saudara kasih Tuhan, penulis terkenal Hokmah menyebut ada 5 penekanan tentang ajaran keselamatan ini. Yang pertama, walaupun manusia harus percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun untuk mengambil keputusan, faktor utama yang menentukan siapa yang diselamatkan dari dosa, itu adalah kedaulatan Allah, bukan orang itu. Bukan orang itu sembarang mengaku-ngaku di gereja, aku sudah percaya Yesus, aku sudah dibaptis lalu selamat. No, mungkin orang-orang seperti itu yang disebut kelompok sebelah itu, oh itu murtad itu. Murtad. Sehingga kita perlu menyimak kalimat yang berikutnya, kalimat dari saya. Jangan mudah percaya kepada kesaksian orang. Kita hanya langsung percaya kepada kitab suci, kesaksian para rasul. Walaupun kesaksian orang pada tahun-tahun berikutnya menyebut dirinya rasul juga, jangan percaya. Mungkin dia akan dipakai iblis untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Walaupun sesungguhnya tidak mungkin pekerjaan Tuhan itu hancur. Kita kan percaya bahwa segala sesuatu harus diuji. Mungkin dia serigala buas yang menyamar sebagai domba atau kambing. Mungkin dia kambing pengacau masuk di dalam gereja. Walaupun setiap minggu mungkin dia minta waktu untuk bersaksi, untuk memuji Tuhan. Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu dengan hikmat Tuhan, dengan pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, Hokmah berkata, akar penerapan keselamatan adalah ketetapan kekal Allah. Akarnya itu, akar penerapan keselamatan, itu ketetapan kekal Allah, berdasarkan kerelaan Allah juga, bukan berdasarkan kebaikan saya dan saudara, bukan jasa manusia, bukan karya manusia. No. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, semua orang dengan sungguh-sungguh dipanggil untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima Yesus, untuk menerima Injil. Namun anugerah Allah bersifat tertentu. Jadi semua orang mungkin bisa dipanggil untuk mendengar kabar baik. Memang harus semua mendengar kabar baik. Itu keadilan Allah. Tetapi hanya tertentu saja yang mendapat karunia pemilihan, yang mendapat karunia keselamatan. Loh, Tuhan berarti nggak adil. Itu rencana kekal Allah. Siapa yang berani berkata Tuhan tidak adil? Jika kita dipilih, orang lain tidak, betapa bersyukurnya saudara. Betapa menangisnya kita, sesungguhnya kita tidak layak, tidak patut menjadi anak Allah. Orang lain mungkin lebih baik dari kita. Maka kita sesungguhnya malu, harus malu kalau setelah kita menjadi murid Kristus, murid firman kebenaran, hidup kita tidak berubah sama sekali. Bahkan kehidupan agama kita tidak lebih baik daripada orang-orang Yahudi waktu itu. Menyedihkan. Yang keempat, itu berarti bahwa Allah tidak akan membiarkan kaum pilihannya kehilangan keselamatan mereka. Tuhan Allah tidak mungkin kecolongan. Tuhan Allah tidak mungkin kecurian di rumahnya. Tuhan Allah tidak mungkin dirampok di jalan. Tuhan Allah tidak mungkin dibegal di tengah kerumunan atau di tengah kesepian. Karena Allah Maha Kuasa, karena Allah berdaulat. Itulah jaminan rohani orang-orang percaya, tergantung kepada pegangan Allah kepada orang percaya, bukan pegangan orang percaya kepada Allah.
Tuhan. Ingat ya, tangan Allah yang memegang tangan kita. Tangan kuat Allah yang memegang tangan kita. Bukan tangan kita yang lemah, yang rapuh memegang tangan Tuhan. Yang memegang aja nggak bisa. Nggak masuk akal. Tangan Tuhan besar, tangan kita kecil. Kita hanya ciptaan, Allah yang mencipta. Yang kelima, dalam penerapan keselamatan, memang kehendak dan karya manusia memainkan peranan. Ini kata Hokmah. Tetapi penerapan itu terutama adalah karya Roh Kudus. Jadi kita bisa berperan, bisa merespon, mungkin pergi ke gereja, membaca Alkitab, mencari pendeta, mencari guru. Kita seolah-olah membawa tubuh kita ke sana kemari. Sesungguhnya saya katakan itu adalah karya Allah. Itu karya Roh Kudus membawa tubuh kita mencari Sang Firman, mencari pengkhotbah, mencari pengajar yang benar. Bukan keinginan manusia sendiri, bukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa begitu? Karena manusia berdosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, manusia sudah rusak dan terbatas. Tidak mungkin dia bisa mencari Allah, tidak mungkin dia bisa menemukan Allah yang kudus, tidak mungkin. Apalagi merespon kebaikan-kebaikan Allah yang besar di atas kayu salib Golgota. Kedaulatan Allah memang tidak mentiadakan tanggung jawab manusia, tetapi itu pun adalah pekerjaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dicipta memang sempurna, tapi dia bukan robot dan tidak bisa berperan seperti robot atau berandai-andai seperti robot. Di dalam beberapa aspek tentang keselamatan, ada pertobatan, ada iman, pengudusan progresif, ketekunan kita pun sampai akhir itu karya Allah, itu penyertaan Tuhan, itu peneguhan Roh Kudus. Kalau kita bisa bertahan sampai akhir. Lalu orang bertanya sama kita, loh itu pendeta itu kok jadi murtad? Mungkin sejak semula dia bukan bagian dari anggota keluarga Allah. Kita sudah membaca ayatnya kemarin. Sejak semula dia keluar dan di luar. Sejak semula dia bukan bagian dari kita. Sudah jelas ada penyusup. Loh, kok Allah membiarkan? Sudah tertulis. Ada gandum dan ilalang, ada kambing dan domba, ada serigala. Tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Jadi orang Kristen yang sejati tidak boleh gampang heran. Cukup dipelajari dan ujilah segala sesuatu. Allah berkarya dan kita umat Tuhan merespon. Pengudusan kita pada saat yang sama adalah 100% karya Allah. Tetapi juga 100% manusia merespon. Tetapi yang manusia merespon itu pekerjaan Allah. Ingat, pekerjaan Allah, karya Allah. Kita semua nothing, tidak bisa mengaminkan karya Allah yang besar, karya Allah yang baik, karya Allah yang maha ajaib. Saudara, kita baca kitab suci di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Saya akan mengakhiri sesi ini sampai di sini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah, ingat ayat ini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi bertahan sampai akhir, itu Allah yang mengerjakan. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah. Kita mempercayai satu ayat, mempercayai seluruh kitab suci. Kita menolak satu ayat, menolak seluruh kitab suci. Memang ada beberapa ayat kitab suci yang menunjuk ada pertobatan, ada yang hilang, ada macam-macam. Pokoknya seputar tentang hilang, domba yang hilang. Tetapi anak-anak yang dipilih akan diberi ketekunan sampai akhir.
akan diberi ketaatan sampai akhir, akan diberi kesetiaan sampai akhir. Dan semua itu, yang setia itu, yang taat itu, yang patuh itu, sampai akhir itu, karya Allah, pekerjaan Tuhan. Menurut Filipi 2 ayat yang ke-13. Keselamatan sudah pasti sekali selamanya. Hal ini justru harus membuat kita rajin berdoa, membuat kita rajin beribadah. Kenapa? Kita sudah mendapat keselamatan yang kekal, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah gagal, yang tidak akan pernah dirampas, yang tidak akan pernah dibegal orang. Keselamatan yang sekali selamanya itu harus mendorong kita untuk rajin berdoa, rajin beribadah, rajin bersaksi, rajin memuji, rajin mengajar firman Tuhan, kerja keras. Jangan diputarbalikkan. Karena fakta ada gereja-gereja yang mempercayai ini lalu tidak berbuat apa-apa. Mungkin mereka perlu mendengar ini. Ada beberapa daerah di negeri ini yang mempercayai ini tetapi tidak bekerja apa-apa, seperti tidur, bahkan minum-minum, mabuk-mabuk, berjudi, seks bebas. Bahkan ada beberapa daerah yang sudah terjangkit HIV. Saudara, orang yang telah mengalami karya keselamatan Kristus, dia harus menjaga kesucian. Dia harus menjaga kekudusan untuk memuliakan Allah. Orang yang telah mengalami keselamatan karya dari Kristus, dia harus bekerja keras supaya anak istrinya tidak meminta-minta, menjaga kehormatan gereja, menjaga kehormatan Kristus. Orang yang telah mengalami karya keselamatan Kristus yang sekali selama-lamanya itu, dia harus bersaksi, dia harus memuji Tuhan sampai Tuhan memanggil. Dan orang itu bersuka cita, berbahagia. Kenapa? Dalam situasi yang berat, Roh Kudus meneguhkan, menguatkan. Dalam situasi yang sulit seperti serangan pandemi COVID-19 ini, Roh Kudus menguatkan. Saudara mungkin termasuk orang yang mengalami kesusahan ini. Ingat, karya Kristus tidak berhenti di Golgota. Kristus tetap berkarya sampai sekarang dan sampai selama-lamanya untuk saudara dan saya. Tetap setia, tetap melayani Tuhan, tetap bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan memberkati saudara dimanapun berada. Salam.